Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman trader BBMA dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya akan melakukan entry posisi buy terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru saya akan jelaskan terkait alasan saya kenapa entry buy di sini ya teman-teman. Oke, saya akan berondong dulu entrynya. Kenapa yakin banget mas di situ kok entry buy? Oke, kalau kita lihat struktur BBMA-nya jelas ada struktur lengkap yang melengkapi perjalanan harga dan kemudian harga sudah merespon zona re-entry-nya atau zona tempat di mana kita melakukan entry posisi. Hanya saja saya telat ya entry-nya karena baru buka juga market, dan ini saya coba cek beberapa pair dan ternyata saya dapat di GBP CHF. Sebenarnya trennya adalah saat ini masih bearish, tetapi saya merespon untuk kenaikannya dia di time frame H4 yang akan melengkapi perjalanannya time frame daily. Seperti apa penjelasan detailnya, simak terus video ini sampai dengan selesai, jangan di skip supaya tidak gagal paham, dan harapannya teman-teman bisa memahami dari apa yang saya sampaikan. Oke. Kalau kita bahas masalah BBMA, oke. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang baru menemukan channel Trader 20 Pips, menemukan video ini, silahkan bantu support dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Trader 20 Pips Community. Oke, kita kembali ke pembahasan. Jadi, sebentar saya kasih tunjuk dulu. Takutnya nanti ada yang komen, wah itu akun demo. Nah, saya kasih unjuk dulu teman-teman. Saya menggunakan broker TradeGo ya, yang spreadnya tipis. Kita tahu bahwa di sini adalah arah trennya adalah bearish ya, bermula dari perpotongan mid BB dengan EMA50, harga drop membuat momentum, kemudian ada re-entry. Sayangnya re-entry ini ketika turun tidak mampu membuat momentum berikutnya teman-teman, sehingga dia membuat arah kuku, kemudian reject ya, reject top PB. Ingat teman-teman, seperti video-video yang sudah pernah saya jelaskan, ketika ada CSAK kemudian dia reject dari top BB, maka dia akan melakukan penurunan kembali teman-teman yang cukup signifikan untuk membentuk MHV yang kedua atau MHV yang ketiga gitu ya. Dan ternyata di zona ini akhirnya membentuk MHV teman-teman. Inilah zona MHV-nya. Setelah ada MHV kemudian dilengkapi dengan arah kuku dan re-entry. Setelah re-entry saya harusnya buy di zona bawah ini. Tapi karena telat tadi nggak apa-apa. Targetnya kemana? Saya akan mengestimasikan perjalanan arah kuku ini, re-entry dari arah kuku ini sampai ke minimal itu di EMA50 atau ke top BB. Karena kalau kita lihat ya, satu time frame di atasnya ini kondisinya adalah kondisi ekstrim teman-teman ya. Kondisi ekstrim. Kalau ini kita lihat ekstrim, TP wajib dan kemudian ini merespon MHV-nya, oke ya. Akan cukup panjang perjalanannya sampai ke top BB daily. Kalau ini nanti terbentuk lengkap untuk MHV-nya ya. Tetapi kalau ini dikatakan sebagai ekstrim, maka target terdekatnya adalah di MA510 high. Kalau kita tandai di daily ya, kalau kita tandai di daily maka di H4-nya targetnya adalah di top BB atau di MA50 ini nantinya ya. Makanya ini alasan saya entry buy. Karena di time frame H4 ya kemungkinannya bisa 1-2 harian ya baru sampai ke zona ini. Paling tidak saya sudah dapat posisi entry. Ini tidak ini berlaku untuk di semua time frame ya. Ketika teman-teman mendapatkan kondisi-kondisi lengkap di satu time frame ya kalian bisa gunakan itu tanpa harus melihat multi time frame-nya. Sama seperti di sini juga di time frame H1 penurunan ini akhirnya dimatikan sama MHV yang kemudian harga mulai move to up ya. Ya, ini berawal dari sama ekstrim. Ekstrim, kemudian TP wajib, ada MHV, ada arah kuku. Ingat arah kuku ini kemudian dia reject top PB, akhirnya dia turun untuk membentuk MHV yang kedua. MHV yang kedua kemudian dia naik turun yang sideways kondisinya di sini ranging. Kemudian ada arah awal,
kemudian ada re-entry, dilanjutkan dengan momentum buy. Setelah ada momentum buy, harga naik turun lagi untuk membuat re-entry ya. Tetapi re-entry ini adalah re-entry di time frame atasnya teman-teman, di H4 ya. Ini adalah re-entry-nya H4. Nggak sampai ke low BB. Oke. Kemudian harga lagi konsolidasi kembali di sini dan harga mulai grow up. Ya. Jadi sederhana sekali sebenarnya untuk memahami BBMA. Kalau teman-teman pahami nanti tradingnya akan lebih mudah teman-teman. Ya, akan lebih mudah. Kalau kita lihat ini, kita lihat coba di H4-nya apa sih kondisinya. Nah, kondisinya adalah re-entry teman-teman tuh. Kondisi re-entry. Re-entry dari arah kukuh ini. Nih. Ya. Kita turun ke satu time frame H1, apa yang terjadi? Ini adalah zona re-entry dari H4. Setelah ada momentum, harusnya dia meresponnya adalah di zona MA510 low, tapi kok dia sampai jebol ke bawah. Ini adalah merespon zona time frame atasnya. Ya, kebetulan H4 sedang merespon zona re-entry-nya. Ya. Sehingga kalau kita entry di H1, ini adalah zona re-entry dari H4. Ketika nanti ada arah kukuh buy ini, kemudian dia turun menjadi re-entry, saya akan ambil kembali gitu. Kalau dia lanjut sampai top BB dan membuat momentum, saya akan ambil kembali re-entry-nya gitu. Sederhana sekali sebenarnya untuk kita bisa paham BBMA, ya tentu harus detail ya, harus sabar, harus detail, nggak usah gerusa-gerusu untuk memahami struktur BBMA. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi setiap pergerakan harga, perubahan harga itu selalu dilengkapi dengan struktur lengkapnya BBMA. Boleh nggak Mas kalau time frame M15 kita lakukan transaksi untuk entry? Boleh aja. Selama di M15 ada struktur lengkap, ya silakan kalian gunakan. Seperti contoh ini. Di M15. Perjalanan harga dari sini adalah ekstrim, TP wajib, MHV pertama, kemudian re-entry, merespon zona CSA ini ya. Merespon sinyal CSA, re-entry, kemudian tidak ada momentum. Di sini pun sudah menandakan bahwa harga sudah tidak mampu untuk membuat momentum. Kemudian harga di break naik ke atas, tidak mampu membuat momentum juga. Kemudian harga drop membuat arah kuku. Dilanjutkan dengan momentum. Ya, dilanjutkan dengan momentum dibarengi dengan ekstrim. Ada re-entry dari momentum, kemudian turunnya ini tidak mampu membuat momentum berikutnya. Ya, hanya membuat CSA sell, ada re-entry-nya. Penurunannya kembali dimatikan lagi dengan MHV. Ekstrim TP wajib, MHV, ya. Di MHV inilah kemudian harga langsung naik membuat momentum. Setelah momentum makanya harga terus terbang. Ini kalau kita lihat di time frame H1-nya, maka kondisi ini adalah kondisi re-entry dari H4. Re-entry dari H4 ini ya. Sama, di sini juga terjadi dengan struktur yang lengkap juga. Ekstrim, TP wajib, MHV, kemudian ada arah awal, ada re-entry, kemudian momentum. Momentum baru direspon re-entry-nya, merespon re-entry daily. Ya. Ini ada momentum ya. Merespon zona re-entry H4 dari CSAK. Ya. Dari CSAK ini. Ini ada CSAK. Nah, ini di CSAK-nya nih. Maka ini adalah zona re-entry-nya. Jadi jangan pernah lupakan time frame besar ya. Ketika teman-teman melihat di satu time frame kok ini apa ya, kok bisa begini ya. Harusnya kan re-entry di zona MA510 loh, tapi kok ini dijebol sampai ke bawah.
kalian wajib curiga dulu nih, apakah di time frame atasnya lagi ngomong buy atau ngomong sell, lagi di tempat entry buy atau lagi di tempat entry sell, sehingga nanti entry-nya teman-teman juga nggak salah kaprah gitu ya. Ini targetnya kemana? Targetnya ya paling tidak kalau kita lihat di sini, kalau di H1 target minimalnya adalah di atas, minimal di sini. Karena kita tahu bahwa di H4-nya ini ada target minimalnya, yaitu di EMA50 atau top PB. Ya, ini merespon apa? Merespon time frame daily. Karena dailynya sedang membuat ekstrim yang mau mengarah ke TP wajib. Maka minimal targetnya sampai sini. Kalau nanti H4-nya ternyata membentuk momentum, nah itu akan beda cerita lagi. Setelah ada momentum akan ada re-entry, maka di daily pun ya, di daily ini akan ada arah awal. Setelah ada arah awal ada re-entry, maka ini akan menjadi zona MHV-nya. Ya, ini akan menjadi zona MHV untuk buy pada daily. Nah, kita tinggal tandai aja seperti ini penurunan terakhirnya. Selama penurunan terakhir ini tidak mampu di break, maka akan berpotensi di sini sideways, dan kemudian ketika dia break up menjadi CSHK buy, dia akan terus naik. Tapi kalau ini di break menjadi momentum, akan terus melanjutkan penurunannya. Tetapi kalau di break kemudian tidak membentuk momentum, maka ini berpotensi untuk membuat MHV, karena MHV terjadi setelah adanya ekstrim ya. Oke teman-teman, sudah 11 menit 12 menit, nggak kerasa ya kalau saya ngomong nih. Untuk penjelasan saya pikir cuma 5 menit 7 menit gitu, tapi ternyata sampai 12 menitan. Oke lah, seperti itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. See you next time and bye bye.